Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi lagi bahwa investor saham ya. Jadi menjadi investor saham itu adalah banyak strateginya teman-teman. Nah, ada yang dividend investing, ada yang capital gain dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman pengen nggak pusing-pusing, ya udah main capital gain aja dan main saham-saham yang blue chip, saham-saham yang bagus ya, saham-saham yang terbukti tumbuh dalam jangka 5-10 tahun ke belakang, dan saham-saham yang potensi kedepannya juga masih bagus ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas ya, ketika teman-teman hold saham blue chip ya, contohnya aja saham BCA ya, selama 10 tahun ya, atau selama 20 tahun ya, itu kira-kira potensinya seberapa besar ya. Nah, ini penting ketika teman-teman mungkin baru memulai investasi, terutama untuk teman-teman kita yang usianya masih muda ya, usia 20 tahun, 25 tahun, udah punya pendapatan yang tetap, yang lumayan ya, nggak ada salahnya teman-teman memperhatikan strategi ini ya, karena ternyata waktu 10 tahun itu ternyata cepat teman-teman. Nanti akan teman-teman rasakan ketika nanti sudah mencapai itu ya. Tiba-tiba kita udah usia 50 tahun, tiba-tiba udah 40 tahun gitu. Nah, kalau teman-teman mulai investasi usia 25 tahun, maka kalau teman-teman pilih saham yang tepat 20 tahun berikutnya atau usia 45 tahun, maka teman-teman tinggal panen. Ya kelihatannya lama sih ya. Tapi kalau kita disiplin, kemudian kita konsisten untuk terus menambah jumlah lot kita di saham tersebut, ya itu nggak akan terasa. Jadi itu teman-teman. Nah, salah satu saham yang pantas kita hold dalam jangka panjang itu adalah saham BCA teman-teman. Walaupun harganya tinggi ya, ya karena saham BCA itu kan diminati ya banyak investor. Jadi secara PBV kemudian PER itu juga tinggi dibandingkan saham perbankan yang lain ya, karena pertumbuhan BCA itu termasuk bagus, labanya juga bagus. Saham BCA ini kalau kita lihat di chart bulanan ya, ini saya biar gampang lihatnya ya teman-teman. Ini kita lihat nih, sempat di harga 2008 itu harganya 400 rupiah ya, 2008. Jadi kalau sampai sekarang berarti 2024, berarti 16 tahun ya. 16 tahun itu sudah cuan berapa itu? 10.000 dibagi 400. Udah 25 kali lipat teman-teman. Jadi kalau teman-teman investasi di saham BCA, membeli saham BCA 16 tahun yang lalu ya, di harga 400 rupiah, maka sekarang portofolio teman-teman tuh sudah bertambah minimal itu ya 25 kali lipat. Kalau masuk dulu tuh masuk misalnya 10 juta ya, sekarang jadi 250 juta. Kalau masuk 100 juta ya berarti jadi 2,5 miliar ya sekarang. Itu nggak ngapa-ngapain, itu masih dapat dividen. Nah, dividen BCA itu kan rata-rata 2,5% ya, kali misalnya 16 tahun 2008 ya, 16 tahun itu udah 40% sendiri kenaikannya dari dividennya. Dan itu nggak ngapa-ngapain teman-teman, kita nggak perlu ngelola perusahaannya, kita nggak perlu tahu harga sahamnya naik turun, itu nggak perlu tahu. Jadi praktis kita cuma naruh dana di situ, kita belikan saham BCA, kemudian diem. Kalau kita ada dana lagi, masuk lagi, tambah lagi, masuk lagi, tambah lagi sampai target lotnya tercapai.
Kalau misalnya pengen kita punya pegang saham BCA 1000 lot, ya udah targetkan misalnya 100 lot setiap tahun, ya 100 lot, tahun berikutnya 100 lot lagi, tahun berikutnya 100 lot lagi, terus itu nanti 5 tahun udah mencapai 500 lot, ya 10 tahun bisa sudah 1000 lot. Nah, kalau udah punya 1000 lot itu udah lumayan besar ya. Walaupun saham BCA ini juga naik turun nih teman-teman. Ini kita lihat nih. Ini tahun 2000 berapa nih? 2007 ya, Desember, Januari 2008 nih saat krisisnya. Ini perhatikan nih, saat krisis saham BCA terkoreksi dari 1500 turun sampai 700. Habis 700 masih turun lagi sampai 400. Jadi 2008 ini krisis nih, saat krisis nih. Jadi kalau misalnya teman-teman beli di pucuk aja di sini ya, di 1500, ya masih cuan lebar. Apalagi kalau teman-teman saat sahamnya terkoreksi di bawah seperti ini, masuk, nambah lagi lotnya, yaitu tambah cuan lebar. Nah, ini kita lihat. Saham BCA itu awal tahun 2000 ya, Juli 2000, itu harganya 280 ya. Kemudian 2001 Mei turun sampai 170. Bayangkan nih, BCA ya, sekelas BCA sahamnya cuma 170 ya zaman dulu ya. Ini karena udah memperhitungkan beberapa kali stock split ya teman-teman. Tadi ini udah diperhitungkan nih stock splitnya. Saham BCA itu kalau nggak salah ada berapa kali stock split ini. Sampai harga yang sekarang ya. Kalau harga sebelum stock split ya sempat menyentuh 30.000, 33.000 gitu. Terus kemudian stock split. Nah, ini sahamnya naik terus nih, coba kita lihat. Ini dari 2020 saat krisis Covid, ini harganya 4 ribuan. Sekarang sudah 10.000, udah 2 kali lipat. Dalam waktu 4 tahun ya. Jadi kan menarik ini. Dan kita nggak usah pusing-pusing ya. Tinggal masuk berapa lot. Nah, saat sahamnya turun masuk berapa lot. Nah, ini kan saham BCA ini udah terkoreksi nih dari 10.900 sekarang tinggal 10.000. Ya kalau teman-teman fokus di BCA ya masuk aja ini. Walaupun masih ada potensi turun ya, tapi ini chartnya ini udah kayak bagus nih, udah mulai naik nih harusnya. Saham BCA ini harusnya mulai naik nih. Oh iya, udah mulai naik nih, chartnya bagus. Saham BCA. Coba kalau saham BRI coba kita cek ya BRI. BRI masih turun jauh ya. Coba. Ini harga BRI saat dulu berapa? Coba ini tahun berapa nih? Nah, ini 2004. 2004 BRI itu di harga 122. Sekarang 4225 dibagi 122. 34 kali ya. Lebih besar lagi nih BRI. Ternyata lebih besar ya BRI dibandingkan dengan BCA. Tapi dia kan tahun berapa tadi? 2024. BCA tadi itu 2008 kalau nggak salah ya. Nah, 2008 ini ya. 2008 Januari itu di 600. 600. 4250 dibagi 600. 7 kali ya, nggak terlalu banyak kan. Tapi kalau masuknya pas setelah krisis ya lumayan ini. Ini coba krisis ini ya. Ini tahun berapa ini? 2008 ini. 240. 4250 dibagi 250. 17 kali. Jadi BCA masih bagus ya, masih lebih bagus. Jadi strateginya seperti itu teman-teman. Jangan sering cut loss, sering keluar masuk.
Apalagi kalau dana kita kecil, dana sudah kecil, untung 2%, 5% itu kan kecil banget. Ya lebih baik teman-teman nambah portofolio, nambah jumlah lotnya daripada cuman trading scalping yang hasilnya dikit banget ya. Cuman capek aja. Jadi metode investing itu yang jangka panjang itu sebenarnya lebih menguntungkan. Nah, nanti saat ada kenaikan harga saham yang tinggi, yaitu terserah, kalau teman-teman mau jual dulu ya nggak masalah. Tapi harus benar-benar perhitungan yang mantap ya, yang sudah yakin ya bahwa saham ini sudah mentok di harga tinggi ya, kemungkinan turun misalnya. Itu boleh-boleh aja. Seperti ini coba ya, kita lihat. Ini BCA itu naik dari Desember 2023 sampai Maret 2024. Ini mendekati dividen ya. Habis itu terkoreksi sampai 875, terus naik lagi all time high di bulan September. Habis itu turun lagi. Jadi ini hampir sama nih. Ini Maret, kemudian September, naik lagi, habis itu turun. Nah, nanti turun biasanya sampai awal Desember nih, coba kita lihat ya. Historisnya ini ya. November masih turun. Nah, ini Desember langsung naik ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk ya saham BCA itu ya mulai sekarang ya, sudah mulai cicil beli. Dan ini saham wonderful company ya teman-teman, nggak usah khawatir lah. Dengan kapital yang jumlahnya besar, ya kalau ada apa-apa paling pasti diselamatkan lah ya oleh negara ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi saham BCA ini termasuk saham yang bagus, walaupun dividennya kecil. Jadi imbal hasilnya lumayan ya. Kalau teman-teman di sini bisa lebih jelas lagi nih, di pakai investing.com ini lebih jelas lagi. Nah ini ya, 1 tahun 12%, 5 tahun 59%, maksimal itu 1000%. Wih, itu dari 2006 ya. Kalau masuk di 2005 atau 2004 itu keuntungannya sampai 1000% ya, atau 10 kali lipat. Jadi lumayan lah ya. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap fokus, tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan pertumbuhan kedepannya bagus. Teman-teman tinggal tambah lot gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.